Halo ler, di sini saya akan unboxing sekaligus mereview joran Okuma Altera 2/6 lip. Joran yang akan saya review ini merupakan sebuah hadiah dari giveaway yang diadakan oleh Dapur Mancing. Apa ini Dapur Mancing? Dapur Mancing merupakan sebuah toko online di mana toko ini menjual berbagai macam jenis alat tackle pancing mulai dari joran, rel ataupun alat tackle lainnya. Langsung saja, mana paketnya? Ini dia ler. Nah, ini joran ini dikirim oleh Dapur Mancing. Di sini terdapat sebuah kontak jika teman-teman ingin membeli sebuah joran ini. Langsung saja kita unboxing apa yang ada di dalam paket ini. Yuk. Oke, buat teman-teman yang mungkin berminat membeli joran Okuma Altera ini, saya akan taruh info lebih lengkap tentang Dapur Mancing di kolom deskripsi. Oke, kita mulai dari segi packing. Bentar. Nah, dari segi packingnya ini sih saya nggak ngira banget ya. Ini kan saya dapat giveaway, tapi setelah sampai di rumah ini packingnya keren banget asli. Ini udah pakai paralon, jadi apa yang ada di dalamnya ini tidak mungkin terbengkok. Kalaupun terbengkok, ininya pasti pecah. Langsung saja di sini kita unboxing. Tidak cuma di luar, di dalamnya juga ini kong. Ini ada bubble wrap. Dan ini dia jorannya. Wah. Udah di luar pakai paralon, di dalam masih dibungkus pakai bubble wrap. Taruh sini dulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dia jorannya teman-teman, dulur-dulur. Di sini kita dapat 2 tip. Segi packingnya mantep. Untuk di dalam sini dia udah kosong ler. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian joran nyalur. Joran Okuma Altera ini dia konstruksinya menggunakan 24 ton karbon. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu tonase dalam sebuah joran, tonase merupakan nilai untuk peringkat sebuah grafit. Nah, nilai ini disebutkan dalam bentuk angka. Dan jika semakin tinggi nilai tonnage, maka dia akan semakin kaku, ringan, sensitif terhadap getaran, lalu mahal. Nah, kalau joran ini tersusun dengan itu tadi 24 ton karbon. Pada bagian desainnya, dia di sini didesain sangat slim. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat dari jarak lebih dekat. Oke ler, ini untuk penampakan dari jarak dekat. Joran Altera UL ini memiliki sambungan pada bagian tengah, yaitu middle joint. Dan sangat jarang sekali untuk sebuah brand menyebutkan konstruksi grafit atau karbon dari blendnya, kecuali jika memang
blanknya memiliki kualitas, dan joran ini memberikan keterangan konstruksi grafit dan karbonnya yang digunakan. Ini sih keren sih. Langsung saja, yang pertama-tama akan saya bahas di sini adalah pada bagian section badnya. Yuk, pada bagian section badnya di sini dia menggunakan Japanese style split, dan pada bagian belakang sini dia menggunakan bahan EVA. Di sini juga ada EVA, dan pada bagian blank di sini dia terdapat Okuma. Lanjut ke bagian real sheet. Real sheetnya di sini no brand, tetapi untuk modelnya dia model agronomik, dan kalau di Fuji dia diberi kode TVS. Ini untuk putarannya cukup halus. Oke, lanjut pada bagian sini terdapat busa EVA lagi. Nah, fungsi dari busa EVA di sini ini menambah grip atau pegangan kita ketika melempar sebuah lure. Oke. Nah, pada bagian sini terdapat sebuah pengait, di mana fungsinya untuk mengaitkan sebuah kail agar kita tidak usah mengaitkan sebuah kail atau hook pada bagian ring guide. Lanjut pada bagian sini terdapat Altera Spin UL, dan di belakang terdapat tanda warning kalau kita tidak dianjurkan menggunakan joran ini ketika ada petir. Karena apa? Joran ini terbuat dari karbon. Karbon menghantarkan listrik. Nah, Altera ini diambil dari kata Portugis yang artinya perubahan. Nah, kenapa saya bisa tahu kalau ini dari bahasa Portugis? Karena pada bagian belakang di sini, nah, di sini, terdapat sebuah peringatan yang tertulis dengan bahasa Spanyol dan bahasa Jerman, di mana bahasa Portugis, Jerman, dan Spanyol ini banyak digunakan di negara-negara Eropa. Ini saya simpulkan bahwa ini dari bahasa Portugis. Lanjut ke bagian spesifikasi. Di sini ada kodenya ALT sebagai Altera, S berarti spinning 662 panjangnya, UL ultralight. Nah, untuk pancingnya di sini 6 feet 6 inch. Nah, untuk kapasitasnya dia 2 sampai 6 lbs. Lips. Berat lure yang dapat ditampung 2 sampai 10 gram. Oke. Ini halus, nggak ada kerasa wrapping atau apa-apa lagi. Ring guide-nya dia menggunakan SIC pada ringnya. Lalu pada bagian frame dia menggunakan stainless steel yang berwarna gun smoke. Pada bagian joinnya dia cewek di atas. Ini. Oke. Nah, yang sangat menarik perhatian saya di sini adalah pada bagian top section. Kenapa top sectionnya? Di Altera ini dia memiliki 2 top section. Apakah Altera ini ujungnya mudah patah? Nah, mari kita bahas, teman-teman. Jadi, yang menjadi perhatian saya di sini adalah kenapa joran Okuma Altera ini dibekali dengan 2 buah tip atau ujung. Jadi gini dah, teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke toko terus mau membeli joran dan melihat kenapa joran ini dapat 2 tip, pasti teman-teman bakal mikirnya, oh ini mungkin yang satu untuk dipakai, yang satu untuk dibuat cadangan. Nah, kalau memang benar-benar 2 ujung ini sebagai cadangan, berarti pabrikan kan secara tidak langsung memberitahu bahwa ujung dari joran ini mudah patah, ya kan?
dengan awal mula saya mikir begitu, kenapa masa Okuma ngasih yang mudah patah sih gitu kan. Terus saya coba cari-cari dan saya lihat lebih dekat tentang dua ujung joran ini. Saya menemukan perbedaan teman-teman. Ini untuk perbedaan yang dapat dilihat kasat mata, yaitu pada bagian tinggi ring guide. Tinggi ring guide nya udah berbeda teman-teman, kelihatan kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada bagian blanknya. Oke, pertama-tama mulai dari blank yang ini. Blank yang ini memiliki karakteristik ulir pada bagian sini. Mana ya? Nah, itu teman-teman bisa melihat kan, di sini ada terlihat ulirannya. Oke. Lanjut ke bagian yang satunya. Di sini dia tidak memiliki uliran. Tuh. Terlihat sangat halus sekali. Yuk. Sekarang ke perbedaan nomor 3. Perbedaan nomor 3 di sini merupakan besar kecilnya diameter ring yang digunakan pada masing-masing ujung ini. Ini untuk yang pertama, terlihat yang belakang lebih besar dan yang ini lebih kecil. Ini seterusnya begitu. Tuh. Itu yang belakang lebih besar ya teman-teman. Nah, ini semakin ke ujung. Untuk yang ini dia makin kecil. Ya kan? Sekarang bagian yang keempat, pada bagian ujungnya. Nih. Untuk yang tidak ada ulirnya, dia memiliki kaki pada bagian ujung tip ring guide-nya. Sedangkan kalau yang memiliki ulir, dia tidak memiliki kaki, dan 3 ring di depan ini memiliki ukuran yang sama. Jadi ini konsepnya hampir mirip-mirip KR konsep. Cuma kalau KR konsep itu kan dia pakai anti tangle. Nah, ini belum anti tangle. Bentar. Ya, belum anti tangle. Oke. Ketika kita berbicara tentang KR konsep ini kita berbicara tentang tinggi frame dan juga ukuran diameter ring, dimana pada bagian sini dia agak besar dan tinggi, selanjutnya dia lebih kecil, dan ke atas lagi dia lebih kecil sampai kita bertemu dengan ring yang memiliki ukuran yang sama. Ini fungsinya sebagai ring runner. Selain berfungsi sebagai ujung tombak joran, ring runner memiliki tugas memfokuskan tali PE yang keluar dari spool rel. Dengan ukuran yang kecil, ini akan menambah akurasi dalam melempar lur dan memperkecil ruang gerak tali PE, sehingga ini dapat menambah tingkat sensitivitas getaran yang ditransmisikan dari lur menuju ring guide ke blank lalu ke tangan kita. Selanjutnya kita ke bagian blank yang tidak memiliki ulir pada bagian sininya teman-teman. Nah, pada bagian ini ujungnya dia memiliki kaki. Ini menurut saya kurang cocok untuk casting. Karena kenapa? Casting itu kan membutuhkan sebuah lemparan. Nah, sebuah lemparan agar dia lebih jauh, maka kita harus mengurangi gesekan agar tali PE yang keluar dari ring ini menjadi lebih smooth atau free. Wah, gitu. Untuk alasan saya kenapa
bagian yang tidak memiliki ulir ini tidak cocok untuk casting karena di sini terdapat kaki. Kaki ini dapat berpotensi untuk menghambat keluarnya tali PE yang membuat tali PE itu bergesek dan mengurangi tenaga. Sekarang ke bagian karakteristik dan juga action dari kedua ujung ini. Nah, di sini yang saya bingung kenapa banyak orang-orang itu kalau mau mengetes bendingnya dia seperti ini. Di sini didorong, di sini juga didorong. Jadi dia jadinya kayak gini. Nah, padahal kalau ikan itu kan nggak mungkin ngedorong ujung joran ini. Ya saya nggak ngatakan salah ya, cuma agak aneh aja untuk cara pengetesan yang seperti itu. Jadi untuk versi saya untuk mengetes sebuah action dari ujung joran, kita meletakkan ujung joran ini pada bagian yang konkret, kemudian kita dorong satu arah dari sini gini teman-teman, dan kita bisa menilai mana yang lebih kaku dan mana yang lebih lentur dengan cara seperti ini. Dan ini merupakan cara yang ikan gunakan untuk menarik sebuah joran ini. Begitu teman-teman kira-kira. Nah, setelah saya lakukan seperti ini, ternyata bagian yang memakai ulir ini dia lebih kaku. Tapi untuk actionnya dia sama-sama fast taper. Iya, sama-sama fast taper, cuma yang ini lebih kaku, yang berulir, dan yang tidak berulir ini dia lebih lentur. Di sini saya tekankan lagi, saya bukan road builder, tetapi saya mempelajari apa-apa yang membuat joran ini dijual dengan harga yang mahal. Padahal ini fungsinya untuk memancing ikan, tapi ternyata salah. Saya pelajari lebih lanjut, sangat rumit sekali untuk membangun satu buah rod seperti ini. Asli. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya di sini dia udah pakai 24 ton karbon. Nah, untuk bagian kekurangannya dia masih belum pakai Fuji. Tapi sih kalau udah pakai Fuji ini nggak mungkin harganya masuk entry pointnya Okuma. Beneran asli. Selanjutnya, worth it atau tidak? Ini sih worth it banget. Kenapa tidak worth it ya? Satu tackle kita dapat dua fungsi. Istimewa asli. Jadi kesimpulan dari keseluruhan yang saya jelaskan itu tadi, ujung joran ini bukan merupakan serep ataupun cadangan, melainkan ini berbeda fungsi. Yang berulir ini dia fungsinya untuk casting, dan yang ini untuk mancing floating atau mancing kambangan. Kalau bahasa Indonesianya mancing pakai pelampung atau galatama. Oke. Untuk masalah harga dari joran Okuma Altera ini, teman-teman bisa langsung kontak di kolom deskripsi Dapur Mancing. Oke? Oh ya, terima kasih banyak buat Kong Rusli yang udah ngirimin saya hadiah Okuma Altera ini. Joran ini keren banget asli om. Terima kasih banyak. Oh ya, Okuma juga. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang suka penjelasan dari saya, bisa langsung gelapkan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tombol keringnya, kering lonceng, tombol lonceng, biar tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Sekian dari saya Miftah Farid dari Diplom Mancing. Thank you. Oke ler, sekarang kita coba cast menggunakan joran Altera UL ini. Yuk, untuk relnya saya pakai ukuran 500, dan untuk lurnya dia 4 gram. Yuk, apakah ini bisa
jadi longkes teman-teman. Yuk kita coba. Oh shit, lupa nggak tak buka cuk. Yuk coba. Wah, hampir setengah nih.